Dari kecil kita bersekolah, ketika dewasa memiliki anak, anaknya sekolah lagi. Ya, kita selalu berada pada dunia pendidikan. Pernah nggak sih kita ingat bahwa setiap perlombaan pada Hari Pahlawan, ada selalu pahlawan yang sering dipertunjukkan seperti Soekarno, Hatta, Sisingamangaraja, Bung Tomo. Ya kalau perempuan itu ada Cut Nyak-Dien, R.A. Kartini, Sartika, dan lain sebagainya. Tapi pernah nggak kalau kita melihat pertunjukan untuk menirukan Ki Hajar Dewantara? Padahal beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Dan tahu nggak sih kalau Ki Hajar Dewantara punya filosofi pendidikan yang bahkan sangat relevan sampai zaman sekarang. Di sini saya ingin menyampaikan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ya, ada 4 poin penting dalam filosofi ini, yaitu pertama, menuntun. Artinya bahwa pendidikan itu proses menuntun. Siapa yang dituntun? Anak. Supaya apa? Supaya anak tumbuh dan berkembang. Anak menemukan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ketika anak sudah merasa bahagia, maka anak sudah merdeka. Dan ini yang paling penting, merdeka. Kedua, budi pekerti. Apa itu budi pekerti? Pentingnya apa sih? Yang pertama, budi. Budi yaitu cipta atau pikiran, rasa atau perasaan, karsa atau kemauan. Yang kedua, pekerti yaitu tenaga. Dalam poin ini, keseimbangan budi pekerti adalah modal anak menemukan kebahagiaan, yaitu dengan olah cipta, menajamkan pikiran, olah rasa, menghaluskan perasaan, olah karsa, memperkuat kemauan, olahraga, menyehatkan badan. Ketika budi pekerti ini sudah diseimbangkan, maka tujuan pendidikan sudah sampai seperti pada filosofi pendidikan yang dimaksudkan Ki Hajar Dewantara. Ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang pertama, kodrat alam. Anak yang tinggal di pegunungan pasti memiliki karakter yang berbeda dengan anak yang tinggal di pinggiran pantai. Pendidikan harus memperhatikan kodrat ini. Anak tinggal dengan siapa? Tinggal di mana? Bagaimana lingkungannya? Bermain juga merupakan kodrat anak. Semua anak memiliki hasrat, memiliki keinginan dan kegemaran dalam bermain. Jadi, untuk apa pendidikan memperhatikan ini? Ya, agar dalam pembelajaran, bermain perlu diterapkan karena bermain adalah awal dari proses belajar yang merangsang pola pikir, tenaga, dan aktivitasnya. Kedua, kodrat zaman. Zaman berubah dari 1.0, 2.0, 3.0, dan saat ini era industri 4.0. Pendidikan harus melakukan perubahan. Otomatis, guru juga berubah. Cara mendidik 15 tahun lalu berbeda dengan cara mendidik anak zaman sekarang. Sehingga anak mau menerima. Menerima apa? Menerima pendidikan. Keempat, berhamba pada anak. Saya menyederhanakannya dengan kata melayani. Jika guru memberi hati kepada anak, maka yakinlah anak akan memberi hati kepada guru. Anak sebagai senter, sebagai pusat, bahwa guru melayani sesuai dengan kodrat anak, sesuai dengan kelemahan dan kelebihan anak. Pada masa penjajahan, para pahlawan berjuang meraih kemerdekaan. Nggak kalah dengan Patimura yang bawa senjata atau Pangeran Antasari yang bawa keris. Ki Hajar Dewantara punya jurus ampuh loh dalam mengeluarkan rakyat Indonesia dari rasa dijajah, rasa tidak merdeka, yaitu jurus pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi contoh. Ing Madya Mangun Karsa, yang artinya di tengah membangun semangat. Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Jika 4 poin penting tadi yang saya sampaikan benar-benar disadari dalam dunia pendidikan dan dibarengi dengan 3 jurus oleh Ki Hajar Dewantara, maka kata merdeka belajar akan menjadi kebiasaan dan kebiasaan akan menjadi budaya.
Sehingga tercapailah pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara.